Petugas Gerajan sedang berpatroli seperti biasa, menyusuri jalan-jalan sepi dekat hutan dengan mobil polisinya. Malam itu tenang, dua remaja yang menumpang berdiri di pinggir jalan, melambai-lambaikan tangan dengan putus asa untuk menumpang. Girard memperlambat laju mobil, menurunkan jendela dan bertanya, "Butuh tumpangan?" Gadis-gadis itu lega, langsung masuk tanpa ragu saat mobil bergerak. Percakapan ringan, bahkan ramah, tapi kemudian nada Girard berubah. Panggilan alam, katanya dengan senyum tegang. Tidak bisa menahannya lebih lama. Dengan itu, dia berbelok dari jalan utama, mengarahkan mobil ke dalam hutan yang gelap. Gadis-gadis itu saling bertukar pandang, pepohonan lebat menelan sisa cahaya yang ada. Lalu dalam keheningan yang mencekam, G mengaum, John Schaefer, dengan tatapan dingin dan mengancam, mengarahkan senjatanya ke mereka. Keluar dari mobil, dia menggonggong gadis-gadis itu, kemudian diidentifikasi sebagai Pamela Wells dan Nancy Trotter. Gemetar, mereka mematuhi saat dia memaksa mereka berjalan jauh ke dalam hutan yang gelap. Di tempat terpencil, Gerard mengambil seikat tali dari kendaraannya dan melemparkannya ke Pamela. "Ikat dia ke pohon," dia memerintahkan, suaranya tanpa belas kasihan. Tangan Pamela bergetar hebat saat dia mengikat Nancy di bawah pengawasannya. Setelah Nancy terikat, Girard dengan teliti mengikat Pamela ke pohon lain, mengencangkan simpul dengan presisi yang diperhitungkan. Tiba-tiba, radio polisi miliknya berbunyi, panggilan dari stasiun. Rahangnya mengencang karena frustrasi. Berbalik ke gadis-gadis yang terikat, suaranya berubah menjadi geraman yang menakutkan. "Aku akan kembali untuk kalian," dia menyeringai sebelum berjalan ke dalam kegelapan. Tapi ketika Girard kembali, tempat itu kosong. Tali-tali tergantung longgar di pohon. Panik terlihat di matanya. Kedua gadis itu telah melarikan diri. Mengetahui mereka akan melaporkannya, Gerard dengan cepat meraih radionya, menyembunyikan amarah dengan nada tenang saat dia memanggil atasannya. Suara atasan terdengar melalui radio, tegas dan tak tergoyahkan. Girard segera kembali ke stasiun. Kegelisahan mengencang di dada Gerard saat dia memasuki kantor polisi. Di dalam, ketakutan terburuknya terwujud. Salah satu gadis remaja, pucat tapi bertekad, menunjuk langsung padanya. "Kamu yakin itu dia?" Kepala polisi menekan. Mereka mengangguk tanpa ragu. Ruangan itu menjadi dingin. Lencana dan senjata Gerard dicopot darinya. Pangkatnya dihapus seketika. Ditangkap atas tuduhan penahanan palsu dan penyerangan, dia digiring ke dalam sel. Beberapa hari kemudian dia dibebaskan dengan jaminan, tapi dinding keadilan mulai menutup. Seorang ayah dan anak yang mengumpulkan kaleng di hutan mencium bau busuk. Mengikutinya, mereka menemukan pemandangan yang mengerikan. Dua mayat yang membusuk, satu memakai jeans, yang lain telanjang. Terkejut, mereka segera memanggil polisi. Pemandangannya mencekam. Dua mayat itu telah diikat, dibunuh dan dipenggal setelah mati. Tulang belakang mereka terputus, tulang hancur, dan satu terkena tembakan di rahang. Sebuah pohon beringin menunjukkan tanda-tanda mereka telah digantung. Kulitnya aus dan terukir dengan inisial GJ. Korban kemudian diidentifikasi sebagai Susan Place dan Georgia Jessup. Kecurigaan kepala sheriff terhadap Gerard John Schaefer semakin dalam ketika mayat-mayat ditemukan di hutan yang sama, tempat Pamela dan Nancy melarikan diri. Tali-tali di pohon dan inisial GJ membuat polisi menggeledah rumah Gerard.
Saat itu Gerard sudah dipenjara karena menyerang Pamela dan Nancy. Pencarian menemukan bukti yang mengerikan, perhiasan, buku harian, dan bahkan gigi dari setidaknya 8 wanita yang hilang. Barang-barang milik Susan Place dan Georgia Jessup juga ditemukan. Ibu Place mengonfirmasi Gerard sebagai pria terakhir yang terlihat bersama putrinya. Menjadi jelas Susan dan Georgia bukan satu-satunya korban, meskipun tidak ada bukti langsung dia terkait dengan hampir 30 wanita yang hilang. Gerard John Shaffer dijatuhi hukuman 2 kali seumur hidup, hanya untuk dibunuh oleh seorang narapidana pada 3 Desember 1945.